Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arum Nugroho dari jurusan Teknik Informatika tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Malinda Alefitri dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan sistem operasi. Berikut penjelasannya. Sistem operasi memiliki beberapa komponen, yaitu manajemen proses, manajemen utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem input-output, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, serta command interpreter system. Sistem call. Sistem call menyediakan interface antara program dan bagian operasi sistem. Sistem call ini merupakan penghubung antara proses dengan sistem operasi. Pemrograman sistem. Pemrograman sistem menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Pemrograman sistem dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen atau manipulasi berkas, informasi status, modifikasi berkas, mendukung bahasa pemrograman, loading dan eksekusi program, serta komunikasi. Sistem terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama, struktur sederhana, yang kedua, pendekatan terlapis, dan yang ketiga, mikrokernel. Mesin virtual. Mesin virtual merupakan alat yang tepat untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Konsep mesin virtual yaitu menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, dikarenakan tiap mesin virtual terpisah dari mesin virtual yang lain. Sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program sistem generation ini mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Rancangan sistem. Dalam membuat suatu sistem operasi, terdapat beberapa target yang harus diwujudkan, baik target bagi pengguna maupun target untuk sistem itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah rancangan untuk memenuhi target tersebut. Selanjutnya, evolusi sistem operasi. Yang pertama, ada serial processing pada tahun 1940 sampai 1950. Pada zaman ini belum ditemukannya atau dibuat sistem operasi. Jadi, semua komputer yang ada di seluruh dunia dioperasikan tanpa sebuah sistem operasi. Hanya layar hitam dan angka-angka biner yang kita operasikan. Yang kedua, Simple Batch System pada tahun 1950 sampai 1960. Munculnya sebuah software yang bernama Monitor menandakan dimulainya zaman sistem Simple Batch, di mana software ini berhasil mengatasi salah satu masalah utama yang ada pada zaman sebelumnya, yaitu Serial Processing System. Yang ketiga, ada Multi-Programming Batch System pada tahun 1960 sampai 1970. Ciri khas dari sistem ini adalah pemanfaatan prosesor yang lebih maksimal. Pada sistem ini, momen diamnya prosesor dimanfaatkan untuk melakukan proses lain yang tidak bergantung pada proses yang sering dijalankan, sehingga prosesor akan terus bekerja dan konsumsi waktu untuk mengerjakan seluruh proses akan berkurang. Yang keempat, Team Sharing System pada tahun 1970 sampai sekarang. Pada sistem ini digunakan pula sistem multiprogramming, hanya saja setiap job yang dikerjakan oleh prosesor dibatasi waktu pengerjaannya. Sistem operasi memiliki beberapa kontribusi, yaitu mengatur fasilitas komputer, memberikan layanan untuk pemrogram, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Selain itu, menjembatani perangkat keras dari pemrogram, memberikan interface yang bagus untuk menggunakan sistem, serta mengontrol eksekusi program-program aplikasi yang memerlukan fasilitas dari pelayanan hardware komputer. Selain itu, sistem operasi juga memiliki fungsi dan peranan lainnya, antara lain sebagai kernel, guardian, gatekeeper, optimizer, coordinator, program controller, accountant, interface, resource manager, serta menjadi virtual machines.
Selanjutnya, peranan dan fungsi sistem operasi. Yang pertama, sebagai kernel, yaitu program yang secara terus-menerus berjalan selama komputer dijalankan. Yang kedua, sebagai guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Yang ketiga, sebagai gatekeeper, yaitu mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah masuk ke dalam sistem. Yang keempat, sebagai optimizer, mengefisienkan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna, menjadwal input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran untuk meningkatkan kegunaan. Yang kelima, sebagai koordinator, yaitu menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang keenam, sebagai program controller, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program aplikasi lainnya. Yang ketujuh, sebagai server, yaitu untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna. Yang kedelapan, sebagai akuntan, yaitu mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan perangkat, dan waktu koneksi terminal. Yang kesembilan, sebagai interface atau antarmuka yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras dan user-friendly. Yang ke-10, System Resource Manager, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Yang ke-11, sebagai virtual machine yang menyediakan layanan seperti menyembunyikan kompleksitas pemrograman dan menyajikan fasilitas yang lebih mudah untuk menggunakan hardware. Komputer adalah sebuah perangkat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. Arsitektur komputer merupakan sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Arsitektur komputer ini paling tidak mengandung 3 subkategori, yaitu set instruksi atau ISA, arsitektur mikro dari ISA, dan sistem desain dari seluruh komputer dalam perangkat keras komputer. Arsitektur komputer sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, kemudian Control Unit, Memori, serta Input dan Output. Selanjutnya, jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama, komputer MISD memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua, komputer MIMD, komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Yang ketiga, komputer SISD, ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Yang keempat, komputer SIMD, komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari satu sistem kendali saja. Pada komputer, arsitekturnya dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang paling terkenal yaitu klasifikasi menurut von Neumann dan menurut Flynn. Klasifikasi komputer menurut von Neumann yaitu memiliki hardware dasar, yaitu CPU, memori, dan input-output sistem. Komputer merupakan stored program, bisa menjalankan instruksi secara berurutan, serta memiliki jalur yang letaknya di antara memori dan CPU. Klasifikasi komputer menurut Flynn, jumlah prosesor yang digunakan, struktur memori, dan jumlah program yang bisa dijalankan. Yang terakhir yaitu konsep dasar proses, thread, symmetric multiprocessing, dan microkernel. Proses yaitu lebih dari kode program digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor register. Thread yaitu sebuah alur kontrol dari sebuah proses, unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Symmetric Multiprocessing atau SMP mengelola sumber daya prosesor dan komputer lainnya sehingga pengguna dapat melihat sistem dengan cara yang sama sebagai sistem uniprosesor multiprogramming. Microkernel, inti sistem operasi yang menyediakan landasan perluasan sistem operasi.